Lihatlah pemandangan ini. Lautan lumpur yang luas, menelan segalanya di hadapannya. Ini bukan danau alami. Ini adalah Lusi, atau lumpur Sidoarjo. Sebuah fenomena geologi sekaligus tragedi kemanusiaan yang dimulai hampir 2 dekade lalu, dan entah sampai kapan akan berakhir. Halo semua, selamat datang kembali di channel Randomnya Dunia. Hari ini kita akan menyelami salah satu peristiwa paling membekas dalam sejarah modern Indonesia, bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Lebih dari sekedar semburan lumpur biasa, ini adalah kisah tentang geologi yang kompleks, campur tangan manusia, dan dampaknya yang tak terhapuskan. Kita akan bahas tuntas, apa itu Lusi? Mengapa bencana ini terjadi di Sidoarjo? Kenapa lumpurnya seolah tak ada habisnya? Dan fakta-fakta mengejutkan apa yang mungkin belum Anda tahu? Pertanyaan pertama yang muncul adalah, mengapa bencana sebesar ini terjadi di Sidoarjo? Apakah Sidoarjo punya kondisi geologi yang unik? Jawabannya, ya. Sidoarjo, khususnya daerah Porong dan sekitarnya, terletak di atas struktur geologi yang menarik dan juga rawan. Area ini adalah bagian dari cekungan Jawa Timur Utara, sebuah baskom raksasa yang terisi oleh endapan sedimen yang sangat tebal, mencapai ribuan meter. Di bawah permukaan Sidoarjo, terdapat lapisan-lapisan batuan yang berbeda. Ada lapisan batu pasir yang bisa menyimpan air atau gas, dan ada lapisan lempung atau mudrock yang sangat tebal dan impermeable, atau tidak tembus air. Lapisan lempung inilah yang menjadi bahan baku utama Lusi. Selain itu, area ini juga dipengaruhi oleh sistem sesar atau patahan. Kondisi geologi seperti ini, dengan lapisan lempung tebal, sedimen jenuh air bertekanan tinggi di bawahnya, dan adanya sesar, membuat wilayah ini secara alami memiliki potensi mud volcano atau gunung api lumpur. Hanya saja, biasanya fenomena ini terjadi secara alami dalam skala yang jauh lebih kecil. Jadi, Sidoarjo adalah area dengan bahan bakar dan struktur yang memungkinkan terbentuknya gunung api lumpur. Namun, yang terjadi pada tahun 2006 bukanlah murni fenomena alam. Peristiwa semburan lumpur ini dimulai tak lama setelah aktivitas pengeboran sumur eksplorasi minyak dan gas bernama Banjar Panji 1 yang dioperasikan oleh PT Lapindo Brantas. Dalam pengeboran migas, biasanya pipa selubung atau casing dipasang secara bertahap dari permukaan hingga kedalaman tertentu dan disemen untuk melindungi lubang bor dari formasi batuan di sekitarnya. Ini penting untuk menjaga kestabilan sumur dan mencegah fluida dari formasi dangkal masuk ke dalam sumur. Sumur Banjar Panji 1 rencananya dibor hingga kedalaman sekitar 2.800 meter. Namun, ada titik kritis di kedalaman sekitar 900 hingga 1.000 meter yang diketahui memiliki lapisan batu pasir bertekanan tinggi yang mengandung air atau fluida lain. Menurut banyak ahli dan hasil penyelidikan, Lapindo tidak memasang pipa selubung atau casing, hingga melewati lapisan bertekanan tinggi ini. Mereka baru berencana memasangnya setelah mencapai target kedalaman. Saat pengeboran mencapai kedalaman sekitar 2.800 meter, terjadi kick. Ini adalah istilah dalam pengeboran ketika fluida, bisa air, gas, atau minyak, dari formasi batuan masuk secara tak terkendali ke dalam lubang bor karena tekanannya lebih tinggi dari tekanan lumpur bor yang digunakan. Karena tidak ada casing yang melindungi di kedalaman dangkal, sekitar 900 hingga 1.000 meter, tekanan tinggi dari kick ini mencari jalur keluar. Tekanan tersebut meretakkan formasi batuan lemah di kedalaman tersebut, menciptakan rekahan menuju ke permukaan. Jadi, bukan lumpur dari dasar sumur yang keluar.
Tapi fluida bertekanan tinggi dari lapisan dangkal yang retak, memaksa dirinya naik ke permukaan melalui rekahan yang terbentuk, sambil membawa dan menghancurkan lapisan lempung yang dilewatinya, mengubahnya menjadi lumpur. Singkatnya, bencana ini terjadi karena kombinasi kondisi geologi yang rawan dan kesalahan prosedur pengeboran, yaitu tidak memasang casing di zona bertekanan tinggi yang berbahaya. Nah, ini pertanyaan krusial lainnya. Kenapa semburan ini tidak berhenti setelah beberapa jam atau hari, seperti mat volcano alami lainnya? Penjelasannya terkait dengan volume dan sumber fluida bertekanan yang tersambung dengan rekahan yang dibuat. Banyak ahli meyakini bahwa rekahan dari sumur Banjar Panji 1 ini telah menyambungkan permukaan dengan sebuah sistem hidrotermal atau akuifer, lapisan batuan penyimpan air, yang sangat besar dan bertekanan tinggi di kedalaman. Bayangkan Anda menusuk botol air berukuran raksasa yang terhubung dengan keran yang terus mengalir. Selama ada sumber air dan tekanan, air akan terus keluar. Dalam kasus Lucy, sumbernya adalah fluida panas dan bertekanan dari dalam bumi, dan kerannya adalah rekahan permanen yang terbentuk. Fluida panas ini terus naik, bercampur dengan lempung di jalurnya, dan keluar sebagai lumpur panas. Selama tekanan di bawah masih cukup tinggi untuk mendorong fluida ke atas melawan gravitasi, dan selama ada pasokan lempung yang bisa dibawa, semburan ini akan terus terjadi. Meskipun volume semburan kini sudah jauh menurun dibandingkan tahun-tahun awal, Lucy masih hidup. Ini menunjukkan skala sistem bawah tanah yang tersambung dengannya. Mari kita lihat beberapa fakta dan data terkait lumpur lapindo yang mungkin membuat Anda tertegun. Fakta 1. Volume. Estimasi total volume lumpur yang telah keluar bervariasi, namun angkanya mencapai miliaran meter kubik. Pada puncaknya, lumpur bisa keluar hingga 180.000 meter kubik per hari, cukup untuk mengisi sekitar 72 kolam renang ukuran Olimpiade setiap hari. Fakta 2. Area terdampak. Lumpur ini telah menenggelamkan area diperkirakan mencapai sekitar 800 hektar lebih atau sekitar 7,5 km persegi. Area tersebut meliputi 16 desa dan kelurahan di 3 kecamatan, yaitu Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Fakta 3. Jumlah korban jiwa dan pengungsi. Meskipun sering disebut bencana tanpa korban jiwa langsung, bencana ini menyebabkan beberapa orang meninggal akibat penyakit atau kecelakaan tidak langsung terkait bencana. Lebih dari 60.000 orang-orang dari 12 desa terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian mereka. Fakta 4. Dampak lingkungan dan infrastruktur. Selain menenggelamkan pemukiman, lumpur panas ini juga merusak ekosistem, mencemari air dan tanah, serta melumpuhkan infrastruktur vital seperti jalan tol Surabaya-Gempol, jalur kereta api, dan jaringan listrik. Fakta 5. Perdebatan ilmiah. Meskipun mayoritas ilmuwan dan lembaga internasional seperti American Geophysical Union sepakat bahwa pengeboran adalah pemicunya, ada minoritas kecil yang mengaitkannya dengan gempa Yogyakarta yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Namun, bukti geologi dan urutan kejadian sangat kuat mengarah pada insiden sumur Banjar Panji 1. Fakta 6. Penanganan dan biaya. Pemerintah dan pihak terkait telah mengeluarkan triliunan rupiah untuk membangun tanggul raksasa, mengalirkan lumpur ke sungai, dengan kontroversi lingkungan, dan memberikan ganti rugi kepada korban. Proyek tanggul ini sendiri adalah salah satu proyek rekayasa geoteknik terbesar di dunia. Fakta 7. Nama Lucy. Nama, Lucy, sebenarnya adalah akronim dari lumpur Sidoarjo, diberikan oleh para ilmuwan untuk memudahkan identifikasi. Ini adalah salah satu mat volcano paling aktif dan berumur panjang yang pernah diamati secara langsung oleh manusia. Selama hampir 2 dekade, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan atau setidaknya mengendalikan semburan Lucy. Pembangunan tanggul raksasa menjadi solusi utama untuk menampung lumpur agar tidak meluas lebih jauh. Tanggul-tanggul ini terus ditinggikan seiring bertambahnya volume lumpur. Selain itu, ada juga upaya untuk mengalirkan lumpur ke Sungai Porong, sebuah langkah yang kontroversial karena dampak lingkungannya.
Berbagai metode ilmiah juga pernah diusulkan atau diuji coba untuk menghentikan semburan dari sumbernya. Mulai dari pengeboran sumur relief hingga memasukkan bola beton ke dalam lubang. Namun, tak satu pun berhasil menghentikan total semburannya. Hingga hari ini, semburan Lucy masih terjadi, meskipun volumenya sudah jauh berkurang. Area terdampak kini menjadi lautan lumpur yang dijaga oleh tanggul-tanggul raksasa. Sebagian menjadi area wisata edukasi yang ironis, tempat orang datang untuk melihat sisa-sisa tragedi ini. Bencana lumpur Lapindo adalah pengingat pahit tentang kompleksitas interaksi antara aktivitas manusia dan sistem geologi bumi. Ini bukan hanya bencana alam, tapi juga tragedi yang dipicu oleh kelalaian, yang berujung pada kerugian material dan non-material yang tak terhitung. Kasus Lucy mengajarkan kita pentingnya kehati-hatian dalam eksplorasi sumber daya alam, pentingnya mematuhi standar keselamatan tertinggi, dan pentingnya memiliki pemahaman mendalam tentang geologi di area operasi. Ini juga menjadi kisah tentang ketangguhan masyarakat yang terdampak, perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan dan kehidupan yang layak kembali setelah kehilangan segalanya. Lucy akan terus ada sebagai luka di lanskap Sidoarjo, dan sebagai pelajaran berharga bagi kita semua tentang resiko, tanggung jawab, dan dampak jangka panjang dari tindakan kita terhadap bumi. Bagaimana menurut kalian mengenai video hari ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Kami sangat menghargai dukungan kalian. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan keseruan dari kami. Like kalau kamu suka video ini, dan bagikan ke semua yang kamu kenal. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.